Hmm, 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 hmm. Kamu lakukan persumpahan tersebut. Ya, sok saya siap Pak, karena saya yakin bahwasanya Kiai Momon itu tidak melakukan apa yang Bapak tuduhkan, paham? Betul? Ya betul, Siap? saya siap, mau apa pun siap. Oke. Siap. Saya berjanji Saya berjanji. untuk membuktikan bahwa saya tidak melakukan hal tersebut. Ya, untuk membuktikan saya tidak melakukan hal tersebut. Akibatnya tahu sendiri nanti. Akibatnya tahu sendiri. Kalau istilahnya betul-betul melakukan. Ya, terus jadi apa sayanya? Jadi kuntilanak. Jadi kuntilanak. Terima kan? Terima, kuntilanak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali video dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah ketika Kang Ujang melakukan sumpah pocong demi membela seorang kiai kampung guru ngaji. Sang kiai dituduh menghamili santriwati anak seorang jawara. Dan untuk membuktikan kebenaran, sang kiai diminta melakukan sumpah pocong. Lalu apakah yang terjadi setelah Kang Ujang melakukan sumpah pocong itu? Dan mampukah Kang Ujang menyelesaikan masalah sang kiai guru ngaji tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Saya kesini membela yang benar. Aduh, jadi di kampung sini tuh ada seorang kiai, namanya Kiai Momon. Dia difitnah. Kiai Momon ini tiap harinya, sehari-harinya itu ngajar di musola, ngajar ngaji tanpa pamrih lah. Tapi difitnah ada salah satu muridnya, itu muridnya namanya paranormal, namanya Mbah Sahidin. Itu punya anak perempuan namanya Novi. Konon katanya, dia itu ngaji di Kiai Momon. Nah, pengakuan daripada si Novi, laporan sama Mbah Sahidin, itu dia dicabulin sama Kiai Momon. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini menceritakan tentang Kiai Momon, seorang kiai kampung yang dituduh menghamili santriwati yang adalah anak seorang jawara. Kiai Momon ini adalah kiai yang setiap hari ngajar mengaji di musola kampung miliknya. Banyak pemuda-pemudi kampung yang kemudian mengaji kepada Kiai Momon, termasuk Ning Novi, seorang perempuan putri dari seorang spiritual kampung yang bernama Pak Sahidin. Di hari itu, tiba-tiba Pak Sahidin dan Pak RT datang ke rumah Kiai Momon dan berkata bahwa Ning Novi putrinya telah mengaku ditiduri oleh Kiai Momon, dan saat ini dia telah hamil lebih dari 1 bulan. Tentu saja Kiai Momon sangat kaget mendengar tuduhan dari Pak Sahidin tersebut. Sama sekali dia tidak pernah berbuat buruk kepada santri yang mengaji kepadanya, termasuk dengan Ning Novi. Menyentuh saja tidak pernah, apalagi menidurinya sampai hamil. Namun Pak Sahidin tidak percaya perkataan Kiai Momon. Apalagi ketika mendengar kesaksian dari Pak RT. Pak RT itu berkata bahwa dia melihat Kiai Momon yang sedang berdua di kamar mandi musola dengan Ning Novi. Namun Kiai Momon tetap bersikukuh dengan perbuatannya.
Bahkan dia berani bersumpah atas nama Allah, bahwa dia tidak pernah melakukan perbuatan terlarang itu. Namun Pak Sahidin tidak merasa puas dengan sumpah dari Kiai Momon. Sebab itulah Pak Sahidin meminta agar Kiai Momon melakukan sumpah pocong di hadapan keluarganya, juga disaksikan oleh Pak RT setempat. Kiai Momon pun sangat merasa bersedih dengan tuduhan tak berdasar dari Pak Sahidin itu. Namun dia juga tak berani melawan, karena Pak Sahidin adalah spiritual dukun santet yang punya banyak pengikut. Karena itulah Kiai Momon hanya bisa pasrah ketika Pak Sahidin memintanya melakukan sumpah pocong di rumahnya. Kiai Momon merasa sangat terancam dengan Pak Sahidin dan para pengikutnya. Sebab itulah dia kemudian datang dan minta bantuan dengan Kang Ujang untuk mendampinginya mendatangi rumah Pak Sahidin untuk meluruskan masalah. Dan setelah mencari banyak informasi dari warga, Kang Ujang pun yakin bahwa memang Kiai Momon adalah kiai yang bisa dipercaya. Dan Pak Sahidinlah yang memang biasa membuat ulah, karena dia mengaku orang paling hebat di kampungnya. Maka datanglah Pak Momon dan istrinya ditemani Kang Ujang Bustomi menemui Pak Sahidin di rumahnya. Ternyata di sana juga sudah ada Pak RT dan bersama seorang murid Pak Sahidin. Kang Ujang berkata, dia mendampingi Kiai Momon untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Bahwa dari banyak saksi warga, Kiai Momon tidak pernah berhubungan dengan Ning Novi. Bisa jadi, hamilnya Ning Novi adalah disebabkan dengan pria lain. Pak Sahidin sedikit pun tidak percaya dengan perkataan Kang Ujang Bustomi. Apalagi Pak RT yang di sampingnya itu kembali berkata, bahwa dia telah melihat sendiri perbuatan Kiai Momon ketika sedang berdua di kamar mandi musola bersama Ning Novi. Kiai Momon juga mencoba untuk memberikan penjelasan. Dan dia juga kembali bersumpah atas nama Tuhan, bahwa sama sekali dia tidak pernah melakukan tuduhan bejat itu. Sebagai orang tua, tidak terima kalau anak saya itu sudah dicabuli sama. Pak, saya itu nggak merasa, Pak. Demi Allah, saya tidak melakukan, saya tidak mencabuli anak Bapak. Bapak jangan menuduh sembarangan, Pak. Itu fitnah, Pak. Ibu nggak tahu itu, saya tahu Ngaku aja. Bapak jangan jadi saksi palsu. Nih, Pak, mohon maaf nih. Anda Pak RT diam, saya mau ngomong sebentar. Beliau ini ikhlas, Pak. Dia ikhlas ngajar di musola setiap hari. Ya, dia banyak nih yang ngaji ke beliau. Banyak wanita-wanita pun tahu. Anda jangan nuduh dia ngeleceh terus konon katanya di luaran itu anaknya ditumpahin di WC. Kang Ujang dan Kiai Momon terus berusaha untuk menjelaskan. Akan tetapi Pak Sahidin dan istrinya tetap bersikukuh dengan tuduhannya. Termasuk juga Pak RT dan seorang murid Pak Sahidin. Mereka terus memaksa Kiai Momon agar mengakui perbuatannya meniduri Ning Novi. Dan melihat hal yang demikian, Kang Ujang pun berkata, kalaulah Pak Sahidin akan percaya dengan sumpah pocong, biar Kang Ujang saja yang melakukan sumpah pocong untuk mewakili Kiai Momon. Dan jika terjadi apa-apa, dia siap untuk menanggung semua risikonya. Pak Sahidin pun sepakat dengan permintaan dari Kang Ujang Bustomi itu. Maka dibungkuslah tubuh Kang Ujang Bustomi dengan kain kafan putih yang sudah dipersiapkan, sehingga Kang Ujang terbungkus seperti pocong. Dan setelah itu, Kang Ujang diminta untuk mengikuti perkataan dari Pak Sahidin. Untuk membuktikan bahwa saya tidak melakukan hal tersebut. Ya, untuk membuktikan saya tidak melakukan hal tersebut. Akibatnya tahu sendiri nanti. Akibatnya tahu sendiri. Kalau istilahnya betul-betul melakukan. Ya, terus jadi apa sayanya? Jadi kuntilanak. Jadi kuntilanak. Terima kan? Terima, kuntilanak. Oke. Siapa itu? Tuh kan, anak bapak sendiri kan yang jadi kuntilanak, Pak. Nanti siapa itu? Tuh kan. Setelah selesai sumpah pocong dari Kang Ujang itu, tiba-tiba hal yang aneh kemudian terjadi. Ning Novi yang berada di dalam kamar, tiba-tiba tertawa sendiri dengan suaranya yang mengerikan. Suara itu mirip kuntilanak, seperti sumpah yang diucapkan dalam sumpah pocong Kang Ujang Bustomi. Dan sepertinya, Ning Novi berubah menjadi seperti kuntilanak. Kang Ujang pun berkata, Ning Novilah yang telah menjadi kuntilanak. Itu tandanya, Ning Novilah sebenarnya yang berbohong dan Kiai Momon sama sekali tidak berdosa. Dan Kang Ujang
Kemudian meminta Pak Sahidin dan semua yang menuduh Kiai Momon agar meminta maaf kepadanya. Akan tetapi Pak Sahidin dan keluarganya tidak menepati janjinya. Mereka tidak bersedia meminta maaf kepada Pak Momon. Dia masih mempercayai perkataan dari Ning Novi. Karena itulah Kang Ujang menjadi habis kesabaran. Dan memang, orang-orang seperti Pak Sahidin itu harus diberikan pelajaran. Mereka masih akan terus keras kepala jika kesombongannya tidak dihancurkan. Karena itulah Kang Ujang berusaha untuk menghancurkannya, agar mereka jera dan tersadarkan. Sekarang minta maaf Kak, karena Kiai itu tidak pernah melakukan mencabuli anak Bapak dan tidak menghamili. Bapak ini tetap aja membela.
Pak Sahidin pun berhasil dihancurkan oleh Kang Ujang Bustomi, termasuk Pak RT, juga murid dari Pak Sahidin. Tidak hanya itu saja, Kang Ujang kemudian menghajar Pak RT dan sang murid dengan ilmu hikmahnya. Setelah itulah mereka menyerah, dan kemudian jujur berkata, bahwa sesungguhnya merekalah yang telah meniduri dan menghamili Ning Novi. Dan tak ingin perbuatan bejatnya itu ketahuan, mereka juga mengancam Ning Novi, yaitu agar mengatakan bahwa sesungguhnya hamilnya dirinya adalah atas perbuatan Kiai Momon yang sering mengajarinya mengaji. Pak Sahidin pun sangat terpukul dengan pengakuan Pak RT dan muridnya itu. Dia tidak menyangka orang-orang yang dia percaya dan dididiknya telah berani berbuat jahat kepada putrinya dan keluarganya. Apalagi ketika juga mendengar bahwa istrinya juga telah bermain ranjang dengan orang-orang yang dipercayainya itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.